Lantas seperti apa potret industri manufaktur Indonesia hingga data terakhir? Apa pula dampaknya bagi ekonomi nasional? Kebangkitan manufaktur Indonesia, saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita mulai terlebih dahulu dari data yang dirilis dan ini menunjukkan bagaimana industri manufaktur Indonesia masuk 10 besar. Jadi bukan industri manufaktur, namun yang akan kita bahas adalah nilai tambah industri manufaktur. Jadi bagaimana value added dari sebuah industri manufaktur itu bisa bertambah. Karena kalau untuk industri manufaktur tentu siapa yang bisa menyaingi industri Tiongkok misalnya, atau kita bayangkan juga negara-negara maju yang sudah terlebih dahulu memiliki pabrik, kemudian juga tempat-tempat pengolahan, bukan industri manufaktur, tapi nilai tambah industri manufaktur yang masuk 10 besar. Kita lihat terlebih dahulu pada posisi pertama ternyata masih Tiongkok. Ini membuktikan bagaimana macan Asia ini masih berkuasa untuk sektor manufaktur dan menjadi salah satu juga negara penting, negara krusial, sehingga apapun yang terjadi di sana maka akan mempengaruhi pergerakan pasar secara global. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, ternyata kita lihat Tiongkok sendiri berhasil mengangkangi Amerika Serikat. Amerika Serikat nilai tambahnya berada pada posisi kedua dan saat ini kita lihat 16,54% pertumbuhannya. Tiongkok sendiri ada di 23,84%. Apa dampaknya sesungguhnya ketika nilai tambah industri manufaktur mereka naik, maka mereka membutuhkan bahan-bahan olahan ataupun bahan-bahan baku yang berasal dari Indonesia. Ini menjadi salah satu sinyal yang harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan bagaimana mereka memberikan nilai tambah terhadap industri manufaktur. Pada posisi ketiga kita ke Jepang. Negara yang belum bisa bangkit dari resesi ini ternyata memiliki nilai tambah untuk industri manufaktur yang relatif baik. 8,93% peningkatannya. Korea Selatan juga lompat cukup tinggi sehingga pada tahun 2015 naik menjadi posisi kelima dengan pertumbuhan 3,09%. Selanjutnya lebih cepat saya akan ada India 2,45%, kemudian ada Italia 2,42%, lalu ada Prancis dengan 2,34% dan Brasil yang saat ini sedang ada krisis politik. Namun pada tahun 2015 industri manufakturnya memiliki nilai tambah naik 2,26% dan tentu saja Indonesia berada pada posisi ke-10. It's a good news. Kita naik, tumbuh 1,93%. Ada sesuatu pasti yang mempengaruhi. Dua faktor utama, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Ekonomi kita tumbuh meskipun melambat, namun penurunan tidak drop. Kita lihat seperti misalnya Tiongkok, dari 8% turun anjlok ke 6%. Indonesia tidak terlalu signifikan drop ataupun fluktuasinya, namun menurunnya relatif stabil. Dan kemudian kita tahu bahwa kita adalah negara yang hobi belanja masyarakatnya. Berkali-kali kita berada pada posisi top untuk masyarakat yang paling rajin berbelanja di dunia. Indeks kepercayaan konsumen kita selalu tinggi. Paling kita bergeser posisi kedua, posisi satu, posisi dua, posisi satu. Selalu hal itu. Namun itu ada positifnya sehingga pertumbuhan itu memberikan kontribusi positif untuk nilai tambah industri manufaktur di Indonesia. Selanjutnya kita lihat ini adalah nilai tambah industri manufaktur 2015 dan ini adalah nilai. Jadi kalau tadi saya berbicara mengenai pertumbuhan, saya lebih ke nilai untuk memperlihatkan apa yang harus kita lakukan. Kita lihat untuk Tiongkok sendiri, bayangkan mereka sudah 2.838 miliar dolar Amerika. Saya tidak tahu ada berapa nol di belakang bila dikonversikan ke rupiah. Begitu gilanya Tiongkok dengan industri meskipun saat ini mereka akan melakukan shifting. Tidak akan lagi di sektor itu. Mereka akan lebih masuk ke sektor konsumsi dan services ataupun jasa, namun paling tidak mereka masih yang paling perkasa di dunia. Itulah mengapa Amerika Serikat selalu menganggap Tiongkok penting. Begitu juga sebaliknya harusnya. Namun kita lihat bagaimana Amerika Serikat, industrinya mencapai 1.969 miliar dolar Amerika. Masih tinggi, tapi masih kita lihat gapnya masih terlalu jauh untuk mengejar Tiongkok. Padahal Amerika sudah lebih dahulu merdeka, kemudian Tiongkok sendiri kita mengulang bagaimana sejarahnya mereka bangkit dari ekonomi yang tidak begitu baik, kemudian mereka bangkit memiliki program yang cukup baik sehingga mereka bisa menguasai dunia dengan sektor manufakturnya. Selanjutnya kita lihat adalah Jepang. Jepang sendiri mencapai 1.063 miliar dolar Amerika. Selanjutnya kita lihat adalah Jerman dengan 758 miliar dolar Amerika dan Jerman sendiri memang merupakan salah satu juga negara
negara industri manufaktur seperti misalnya otomotif utamanya, karena mereka memang negara yang kuat di engineering. Selanjutnya pada posisi kelima adalah Korea Selatan. Ini juga negara yang harus membuat was-was banyak negara industri di dunia. Kita tahu bagaimana Apple harus bersaing begitu gesit untuk menghilangkan bagaimana Samsung memenangkan pasar global untuk teknologi. Jadi ini memang salah satu pemetaan juga negara mana yang harus diwaspadai ketika Anda akan masuk dan bermanuver, berperang di sektor manufaktur. Saya ambil 5 besar, selanjutnya saya masukkan Indonesia. Indonesia dengan nilai manufaktur 229,66 miliar dolar Amerika. Nilai tambah, jadi kata kunci adalah nilai tambah. Kalau bicara industri manufaktur, kita masih kalah jauh. Kita masih 229 miliar dibandingkan dengan Tiongkok kita hanya 10%. Ya, sekitar segitu. Sangat jauh sekali. Begitu banyak yang harus saya lakukan untuk bisa menyamai posisi dengan Tiongkok misalnya. Tapi paling tidak ini menjadi salah satu angin segar bahwa kita sudah berbuat. Beberapa yang mempengaruhi juga, saya tidak sabar menanti bagaimana realisasi smelter ataupun tempat pengolahan bahan tambang nanti juga akan memberikan value added yang lebih baik dan tentunya akan berkontribusi juga untuk nilai tambah industri manufaktur. Semoga kita bisa lebih baik dari nilai saat ini. Selanjutnya saya lebih spesifik untuk tren nilai tambah industri manufaktur Indonesia. Ini data masih dari UNIDO ataupun United Nations Industrial Development Organization. Kita lihat bagaimana trennya, kita sangat stabil. Kita terus naik. Nah, ini yang sangat positif. Dan kita lihat ini yang patut dipertahankan. Tren ini menunjukkan ada sebuah perbaikan, ada evaluasi, ada program untuk memperbaiki. Dan hal ini sangat baik untuk juga menopang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika kita bisa memberikan kontribusi yang relatif baik di manufaktur, dan ini menjadi kata kunci. Saya pernah mendengar speech dari Bambang Brojonegoro ketika itu, Menteri Keuangan. Dia menganalisis bagaimana Tiongkok akan bergeser, akan shifting ke konsumsi. Dan bagaimana Vietnam bisa memberikan barang-barang setengah jadinya yang sudah diolah, dikirim, dimasukkan, ataupun juga barang jadi, dikirim, diekspor ke Tiongkok. Sehingga mereka mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik untuk sisi ekspor. Dan hal itu bisa juga ditiru oleh Indonesia. Ketika kita memiliki manufaktur yang baik, kita bisa mengekspor barang-barang jadi atau setengah jadi ini ke Tiongkok misalnya, negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Dan tentu ini nanti akan bisa mempengaruhi neraca dagang kita. Ada peluang di sana ketika kita terus mengevaluasi diri dan memperbaiki angka-angka tersebut untuk jauh lebih baik dari saat ini. Lalu saya ke indeks PMI Manufaktur RI. Ini adalah indeks untuk memperlihatkan bagaimana ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri, utamanya di sektor manufaktur. Biasanya market selalu mengeluarkan ini untuk melihat bagaimana produktivitas korporasi-korporasi untuk memproduksi barang. Kita lihat trennya. Kita sempat sangat positif. Kita ada di Juni 2014, kita di 52,7. Dengan standar 50, ketika angka itu ada di bawah 50, maka artinya ada kontraksi. Artinya tidak ada ekspansi sama sekali. Produktivitas perlu dipertanyakan. Namun, kita beberapa kali drop dari 57, ini grafiknya sangat jelek harusnya. Ini harusnya jangan lagi terjadi. Kemudian kita drop lagi ke 46, ini menjadi salah satu pertanyaan besar. Apa yang sedang terjadi? Artinya ada perlambatan di sana. Karena tidak ada ekspansi korporasi. Mengapa? Karena ada volatilitas pasar keuangan. Kemudian juga mereka masih wait and see. Dan kemudian kita lihat bagaimana trennya mengalami perbaikan meskipun masih di level 48,4. Kemudian kita lihat ada di 47,8. Ini angka yang jelek sesungguhnya. Kita tidak boleh ada di angka ini. Namun kita lihat pada 31 Maret 2016, berita positif, this is adalah salah satu yang patut kita pertahankan. 50,6, di atas 50, kalau bisa 52, 53, artinya ada ekspansi yang luar biasa. Ada optimisme di sektor manufaktur sehingga indeks manufaktur memang perlu dipertahankan di atas level 50. Cukup baik untuk ini salah satu juga prestasi mungkin pemerintahan Joko Widodo ya setelah memimpin meskipun drop ini jangan lagi terulang. Dan selanjutnya kita lihat ke slide untuk mengetahui manufaktur tersebut menjadi motor ekonomi nasional. Kita lihat berkontribusi data BPS ataupun Badan Pusat Statistik. Data terakhir hingga kuartal terakhir 2015 masih menunjukkan 25% berkontribusi manufaktur untuk pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian penyerapan tenaga kerja yang juga cukup baik. Ini untuk mencegah pengangguran di tengah perlambatan ekonomi global. 20% kita lihat penyerapan tenaga kerja yang berhasil dilakukan. Dan saya ingin mendekatkan apa yang saya bicarakan saat ini tidak jauh sekali dengan kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Kita lihat
bersama. Ini adalah bagaimana kedekatan manufaktur itu bukan sesuatu yang awang-awang. Saya bukan juga memperlihatkan data yang tidak ada kedekatan dengan Anda dan kita semua. Kita lihat ini adalah gambar-gambar bagaimana industri manufaktur selanjutnya nanti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Semisal untuk para buruh misalnya bekerja di sebuah pabrik, kemudian kita lihat juga ada perusahaan mobil, kemudian juga motor. Semakin banyak mereka memproduksi akan menjadi sinyal semakin optimisnya pertumbuhan ekonomi, di mana 54%-nya masih ditopang oleh belanja ataupun juga konsumsi rumah tangga. Nah ini dia, ini gambar-gambar bagaimana di sektor manufaktur ketika indeks manufaktur yang saya utarakan tadi positif, maka akan memberikan dampak yang sangat baik untuk kedua sisi. Untuk pekerja misalnya akan membuka lapangan kerja, artinya juga ini menyangkut juga mata pencaharian banyak orang di Indonesia, priuk nasi rumah tangga. Kemudian kita lihat untuk sisi produsen ataupun pengusaha, ini berarti ada margin, ada keuntungan yang bisa mereka dapatkan di sana. Ini adalah kebangkitan manufaktur Indonesia yang patut diapresiasi positif.